Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kelas 11 IPA maupun IPS. Pelajaran kali ini akan saya sampaikan melalui YouTube video. Maka dari itu siapkan alat tulis baik itu buku maupun pena dan silakan dicatat apa-apa yang telah saya sampaikan nanti. Oke, kita sekarang akan membahas mengenai ini, babnya ini tertulis di sini yaitu mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah yang akan saya jelaskan KD 1 sampai 3 silakan dibaca sendiri. Kemarin sudah saya kirimkan. Oke, masuk ke slide pertama. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perlu diketahui bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bukanlah agama. Agama kita tetaplah ya Islam. Lah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa, Pak? Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk poin pertama ini dulu. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu singkatannya adalah aswaja. Lah di kalangan NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah diberi tambahan An-Nahdiyah. Lah ini berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Karena apa? Karena banyak di luar dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya dirinya ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah inilah yang bahaya. Akan tetapi mereka itu sebenarnya tidak memakai beberapa sumber yang kita pakai, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Mereka hanya mengembalikan kepada dua sumber saja, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Jadi kita manut NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Oke, lah nama lain dari aswaja itu yang terkenal yaitu Sunni. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah nama lainnya ya Sunni. Nah, kita masuk ke beberapa pengertian ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah diambil dari kata yang pertama ahl, terus yang kedua sunnah, dan yang ketiga al-jamaah. Ahl itu artinya keluarga atau pengikut atau penduduk. Sedangkan sunnah itu perilaku, perkataan, ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dan al-jamaah itu segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Rasulullah pada masa Khulafaur Rasyidin yang 4. Jadi kalau diartikan ketiga makna tersebut berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut perilaku, perkataan, ketetapan Nabi Muhammad serta mengikuti kesepakatan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu yang hadis ini, insya Allah hadis ini. Itu pernah dikatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi apa-apa yang dari saya dan Muhammad dan sahabat-sahabatku. Nah, jadi perilaku, perkataan, serta ketetapan Nabi, kemudian ketetapan para sahabat, ya kita ambil. Karena perlu diketahui bahwasanya Nabi Muhammad tidak mungkin melenceng dari Al-Quran. Nabi Muhammad itu yang membimbing langsung Gusti Allah. Lah yang mendengar Nabi Muhammad secara langsung itu adalah para sahabat. Yang mana mereka masih menangi hidup dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dengan dalih apa kita tidak mengikuti mereka? Oke, lanjut. Ahlus Sunnah wal Jamaah dilihat dari kacamata sejarah Islam, istilah ini merujuk pada munculnya wacana tandingan terhadap membiaknya paham Mu'tazilah di dunia Islam, terutama pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Jadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kalau dari kacamata Islam itu munculnya gara-gara ada paham tandingan, yaitu paham Mu'tazilah. Lah apa itu paham Mu'tazilah? Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya.
Ahlussunnah wal Jamaah adalah pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan pengikut imam 4 madhab, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, ini adalah pengertian lain dari Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah pengertian tadi yang pertama adalah pengikut Nabi dan para sahabat, ini ada pengertian lain. Nah, pengertian ini muncul ketika ada faham tandingan Mu'tazilah. Nah, jadi kita sebagai orang yang tidak bisa berijtihad sendiri, tidak bisa menggali Al-Quran dan As-Sunnah sendiri, maka kita mengikuti beberapa imam ini. Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan pengikut 4 madhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang sejarah terbentuknya firqah-firqah dalam Islam. Yang pertama, ya, ini jadikan patokan bahwasanya amalia Nabi Muhammad itu tak mungkin menyimpang dari Al-Quran. Amalia Nabi Muhammad itu langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin salah. Kemudian Nabi Muhammad wafat. Lah, setelah Nabi Muhammad wafat, timbullah perbedaan pendapat, baik dari segi politik dan akidah. Lah, yang paling menonjol awal adalah segi politik. Nah, sebelum kita masuk ke ranah akidah. Jadi Nabi Muhammad wafat, lah banyak orang-orang yang merebutkan kursi jabatan, ingin menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW. Lah, itu terus berlanjut sampai sekarang bahkan. Nah, dari segi politik terdapat perbedaan kayak gitu. Kemudian Islam semakin meluas, namun banyak perpecahan di bidang politik. Nah, jadi sebelum terbentuknya firqah-firqah dalam Islam itu ya karena banyak perbedaan yang muncul, karena Nabi Muhammad wafat dan nggak ada lagi yang menjadi patokan mereka bingung. Lah, kebingungan mereka juga atas lantaran faktor syahwat, faktor nafsu juga, nafsu ingin menguasai, nafsu ingin memerintah, nafsu ingin menangnya sendiri dan lain sebagainya. Nah, dari segi bidang politik ini kemudian firqah-firqah dalam Islam itu muncul. Nah, ini terbagi menjadi 3 firqah, muncul karena segi politik. Yang pertama, jumhur muslimin, yaitu mayoritas muslim yang sepakat bahwa Abu Bakar menjadi khalifah setelah Nabi. Jadi Kanjeng Nabi wafat, itu mayoritas muslim sepakat Abu Bakar menjadi khalifah. Itu namanya firqah jumhur muslimin, kelompok jumhur muslimin. Kemudian Syiah yang kedua ini, lah sebagian kecil muslim yang mendeklarasikan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Lah, setelah Kanjeng Nabi wafat, ada sekelompok kecil umat muslim yang mendeklarasikan bahwasanya yang pantas menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan mereka yang mendeklarasikan Abu Bakar menjadi khalifah itu tidak disepakati oleh sebagian muslim ini. Lah, sebagian muslim ini namanya Syiah. Nah, dia mengatakan bahwasanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Khalifah Utsman yang sebelum Ali itu, bahkan mereka lantang mengatakan bahwasanya mereka kafir karena merebut haknya Ahlul Bait. Nah, Ali bin Abi Thalib ini kan termasuk Ahlul Bait, termasuk dari ada faktor dzurriyyah dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah Khawarij. Nah, ini keluar dari jamaah pimpinan Utsman bin Affan dan menobatkan diri sebagai oposisi, bahkan membunuhnya karena dianggap kafir. Nah, kaum Khawarij ini kaum yang berlebih-lebihan membenci Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan ada sebagian yang sampai mengafirkannya. Nah, itu keluar dari jamaah pimpinan Utsman bin Affan. Jadi ketika Utsman bin Affan menjabat sebagai pemimpin, Khawarij ini keluar. Itu permasalahan pertama Khawarij. Terus yang kedua, Khawarij ini keluar karena sebenarnya Khawarij ini ikut golongannya Ali.
Akan tetapi ketika Ali pada perang Siffin, Ali itu berperang dengan pihak Muawiyah. Lah, ketika itu ada beberapa peristiwa yang namanya tahkim, arbitrase. Jadi kemudian orang-orang Khawarij ini keluar karena nggak setuju dengan keputusan Ali yang sebenarnya sudah hampir menang, kok malah memilih jalan arbitrase. Nah, ini kemudian Khawarij keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, ketiga kelompok ini karena ada faktor politik. Oke, lanjut. Nah, ini asal usul Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut para ahli sejarah, itu sebelum Ahlussunnah wal Jamaah itu muncul beberapa mazhab. Yang pertama adalah Qadariyah. Manusia memiliki kehendaknya sendiri. Nah, Qadariyah ini mengatakan bahwasanya kehendak manusia itu full karena kehendaknya sendiri, tanpa ada campur tangan Tuhan. Kemudian yang kedua Murji'ah. Nah, kelompok Murji'ah ini memfatwakan tidak apa-apa berbuat maksiat jika sudah beriman. Lagi ngeri ini. Kemudian yang ketiga Jabariyah. Itu kelompok yang mengatakan manusia tidak berdaya apa-apa, full Allah Subhanahu wa taala. Ketiga kelompok ini keluar karena ada faktor dari segi ideologi atau akidah. Dari segi akidah, mereka ngawur sekali. Qadariyah mengatakan semua full manusia, nggak ada campur Tuhan. Jabariyah mengatakan semua full Allah, nggak ada campur tangan manusia sama sekali. Dan Murji'ah menfatwakan tidak apa-apa berbuat maksiat jika sudah beriman. Kemudian, nah itu ada NB bawahnya. Qadariyah ialah nama lain dari Mu'tazilah. Nah, Qadariyah ini nomor 1 ini nama lainnya adalah Mu'tazilah. Dan Murji'ah ialah nama lain dari Jabariyah. Nah, dari penjelasan di atas muncullah dua tokoh yang tidak pernah bertemu tapi satu pemikiran yang membela faham agar senantiasa tetap murni, yaitu bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Siapakah mereka? Yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Jadi tiga mazhab di atas itu yang menyebabkan Ahlussunnah wal Jamaah muncul. Sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak menjadi nama yang resmi. Siapa yang mendirikan? Enggak. Tapi mereka adalah golongan yang mengikut Kanjeng Nabi dan para sahabat. Kemudian apapun yang terjadi di dunia ini mereka kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah banyak yang menyimpang dari masalah akidah, kayak Qadariyah mengatakan semua peristiwa yang terjadi yang dilakukan manusia adalah kehendak manusia full. Ahlussunnah wal Jamaah menyangkal. Kemudian ada Jabariyah yang mengatakan manusia tidak berdaya apa-apa atau full Allah. Semua kehendak Allah. Manusia mabuk kehendak Allah. Manusia berzina, Allah kok yang ini takdirnya Allah lah, dan lain sebagainya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak setuju akan hal tersebut. Lah, sekarang yang masih dijadikan yang masih menyebar sampai sekarang itu ya Mu'tazilah ini. Mereka sering berpikir, sering memakai akal tanpa kembali kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan Mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya Tuhan tidak mempunyai sifat, kemudian kemudian Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata kepala manusia di dalam surga nanti. Kemudian pelaku dosa besar diletakkan di antara dua tempat. Jadi antara surga dan neraka, nggak tahu tempatnya apa itu. Kemudian mi'rajnya Kanjeng Nabi yang ke Baitul Maqdis ila Sidratul Muntaha itu hanya dengan ruh. Nah, kemudian mungkin itu saja. Itu saja yang menjadikan
faham Mu'tazilah sesat ya. Nah, makanya muncul kedua tokoh ini, Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Mereka yang membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masanya. Nah, kita mengikuti mereka berdua. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan dicatat apapun yang poin-poin penting. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.